وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين عامة ومن عبد هذا المسجد ومن عبد فيه سابقا ولاحقا أن الله يتوفاكم بالرحمة والمغفرة وأن الله يحيينا على لا إله إلا الله ويردون عليها ويحكمنا بحقها وعلانية أن الله يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويكشف قلوبنا ويشفي مرضانا ويرحم موتانا ويكفي جميع حاجاتنا الدنيوية والأخروية الحسية معنوية ظاهرة وباطنة جاهد نبينا مولانا محمد خير البرية حاجة الدنيا بالميسرة وحاجة الآخرة بالمغفرة ونستحضر جميع مشايخنا ومعلمنا وذوي الحقوق علينا أجمعين أن الله يغفر له ويرحمه ويعيد درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاته وأسرارهم وأنوارهم وعروضهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة على هذه النية وكل نية من نيات صالحة جامعة لخيرات الدنيا ونعيم الآخرة وعلى ما نواه السلف الصالح نية صالحة الله يدخل نياتنا في نياتهم وأعمالنا في أعمالهم وعلومنا في علومهم وأخلاقنا في أخلاقهم ومقاصدنا في مقاصدهم ومطالبنا في مطالبهم ونستحضر أرواحهم الزكية الطاهرة في هذا المسجد المبارك ونهدي له الفاتحة وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. يا الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa 'azimina wa nuri qulubina wa munqidina wa maulana Muhammad Fatihil lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqq bil haqq والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والتيسير وتغلق عنا بها أبواب الشر والتعصير وتكون لنا بها وليا ونصير أنت ولينا ومولانا فنعم المولى ونعم النصير. Amma ba'du, ma'asyiral hadirin, bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, yang mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam hari ini kita berada di malam yang ke-11, hari yang ke-10 dari bulan Sya'ban, bulan yang banyak sekali kelebihan-kelebihan, keistimewaan-keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang ketika suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat, ayu syahrin hadza, bulan apa ini? Maka kemudian para sahabat menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam, hanya Allah dan Rasulnya yang tahu. Mereka paham bahwa bulan itu adalah bulan Sya'ban. Akan tetapi begitulah akhlak para sahabat-sahabat di hadapan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan para sahabat ketika duduk di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan ka'anna 'ala ru'usihim at-tayr, seakan-akan di atas kepala mereka itu ada burung. Mereka duduk dan burung pun menganggap kepala-kepala para sahabat yang duduk di hadapan kanjeng Nabi itu adalah seperti haid, seperti tembok. Jadi burung itu begitu nempel dari kepala para sahabat, itu tidak terbang-terbang. Ya.
Pikirannya tembok. Saking khusyuknya para sahabat ketika duduk di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sahabat ini, ya, itu asalnya para sahabat. Kalau kita baru nempel kira-kira atau sisi, ya, sahur, ambil. Begitu ketika ditanya ayu syahrin ada bulan apa ini, maka para sahabat menjawab Allah wa Rasuluhu a'lam. Walaupun mereka tahu bahwa bulan itu adalah bulan Sya'ban. Lantas kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab zaka syahrul Sya'ban baina Rajab wa Ramadan. Ini adalah bulan Sya'ban, bulan antara Rajab dan Ramadan. Syahrul yang berfirman minan nas, banyak orang-orang yang lengah di bulan ini. Syahrul turfa'u fihi a'malul ibad ila rabbil alamin, bulan di mana Allah Subhanahu wa taala melaporkan, dilapori amal-amal perbuatan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'uriku ayur fa'amali wa ana shalih, maka saya kepingin dan senang ketika dilaporkan buku catatan amalan-amalanku dan aku dalam keadaan puasa. Maka Rasulullah SAW di bulan Sya'ban ini hampir seluruhnya penuh dengan puasa. Nah, kalau kita mungkin tidak mampu, apakah mungkin bisa mampu ya? Mau puasa 1 bulan penuh, apalagi sebentar lagi persiapan untuk bulan Ramadan. Maka kita ambil hadis yang sahih yang juga keutamaannya sama dengan puasa di bulan 1 bulan penuh, yaitu puasa Ayyamul Bid. Dan kebetulan Ayyamul Bid ini yang terakhir adalah tetap pada nisfu Sya'ban. Dan Nabi Muhammad SAW bersabda, "Idza kanat lailatul nisfi min Sya'ban, faqumu lailaha wa sumu yawmaha." Hadis ini diriwayatkan langsung oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Oleh karena itu, rangkaian kita melakukan puasa bulan Sya'ban, alangkah baiknya kalau kita sambung 3 hari, 13, 14, 15, Senin, Selasa, Rabu. Rabunya pas nisfu Sya'ban, Rasulullah menganjurkan kalau kalian masuk di malam nisfu Sya'ban, maka hidupkan malamnya untuk beribadah kepada Allah. Malamnya, malam nisfu Sya'bannya hidupkan untuk beribadah kepada Allah, dan siangnya manfaatkan untuk puasa. Ya. Jadi malamnya untuk ibadah, siang untuk puasa. Maka puasa mungkin bisa kita mulai Senin, Selasa, Rabu. Ya. Mau ke besok ya Rabu. Iya. Tapi yang penting ini Senin, Selasa, Rabu. Ya. Ini Ayyamul Bid. Barang siapa yang puasa Ayyamul Bid, maka dia seperti puasa selama 1 bulan pahalanya. Jadi Senin, Selasa, Rabu. Kalau tidak bisa Senin, Selasa, Rabu, saya anjurkan Rabu, Selasa, Senin. Ya. Jadi kalau tidak bisa Senin, Selasa, Rabu, Selasa, Senin, usaha. Ya, karena kita kalau dulu kan ya 1 bulan penuh, tapi kita ikuti hadisnya kan, kita tetap ikuti arahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini ala sunnah, sesuai dengan sunnah. Senin, Selasa, Rabu, puasa Ayyamul Bid juga bisa dinyati dengan puasa Sya'ban. Fakumu lailaha, hidupkan waktu malamnya dengan qiyamul lail. Karena Sayyidina Ali bin Abi Thalib karena Allah berkata,
adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Itu kalau sudah masuk di malam nisfu Sya'ban dan sebelumnya malam awal bulan Rajab, itu semalam-malam tidak tidur. Karena Sayyidina Ali ini ada bahayanya menghidupkan 4 malam. 4 malam ini tidak tidur sama sekali Sayyidina Ali. Malam pertama bulan Rajab, malam nisfu Sya'ban, kemudian malam Idul Fitri dan malam Idul Adha. Itu yang dilakukan oleh Sayyidina Ali dan dia tidak tidur selama 4 malam tersebut. Rawat Asbihani fi Targhib, meriwayatkan hadis Imam Asbihani di dalam kitab At-Targhib, an Mu'adz bin Jabal, dari sahabat Mu'adz bin Jabal, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya al-layali khamsah wajabat lahu jannah. Barang siapa yang menghidupkan 5 malam ini, maka wajib orang itu masuk surga. Yang pertama adalah Lailatul Tarwiyah, Lailatul Arafah, Lailatul Nahr, Lailatul Fitri, wa Lailatul Nisfi min Sya'ban. Qala ba'duhum fadlu Rajab bil ashril awwal li'ajli awwal lailatin minhu. Berkata sebagian ulama, keutamaan Rajab itu adalah di awalnya, dan sedangkan beberapa Sya'ban dan keutamaan bulan Sya'ban adalah letak pada Lailatul Nisfi min Sya'ban. Sedangkan kalau akhir itu terletak pada Ashrul Akhir di bulan Ramadan, karena kebanyakan turunnya Lailatul Qadar. Oleh karena itu di malam nisfu Sya'ban kita dianjurkan untuk menghidupkan malam-malam itu, malam tersebut, dengan berbanyak munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kanat lailatul nisfi min Sya'ban," kalau sudah datang malam nisfu Sya'ban, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan rahmatnya di malam itu sampai memberikan tawaran-tawarannya. Ala hal min mustaghfirin faghfirlah. Ketahuilah, apakah ada di antara hamba-hamba malam hari ini yang minta ampun, niscaya orang itu akan aku ampuni. Mudah-mudahan kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semua akan diampuni oleh Allah illa al-musyrik, kecuali orang musyrik tentu tidak akan mendapatkan bagian dari pengampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-musyrik, atau orang yang satu, orang yang tidak menyapa kepada saudara. Lebih-lebih kalau tidak menyapa itu tidak ada hubungannya dengan urusan agama, urusan akidah, urusan din. Nah, ini yang tidak akan menerima pengampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun yang lainnya dari mulianya malam nisfu Sya'ban, semua akan mendapatkan pengampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sinilah maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di malam nisfu Sya'ban, ketika malam hari itu giliran beliau menginap di rumah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha, beliau masuk, dilepasnya jubah beliau. Setelah itu merebah sebentar, setelah merebah sebentar baru kemudian beliau keluar dan berangkat ke makam Baqi. Beliau berangkat ke makam Baqi, ya, berlama-lamaan di makam Baqi. Mudah-mudahan kita dekat ziarah ke makam Baqi, utamanya makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, marot ba'da karot, yang sudah diungkapkan lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita betul-betul mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Diikuti oleh Siti Aisyah. Kemana suamiku keluar? Ternyata ke makam Baqi. Begitu ke makam Baqi, Sayyidatina Aisyah pulang kembali istirahat. Setelah lama balik, Rasulullah kembali dan kemudian
dilepaskannya baju beliau. Setelah dilepaskan baju beliau, merebah sebentar, ditulis di Aisyah belum tidur, diminta izin. Kata Nabinya, aku bagai Rob ya Aisyah, wahai Aisyah, apakah engkau izinkan aku akan melakukan sholat malam hari ini? Sayyidatuna Aisyah menjawab, ya Rasulullah, tidak ada seorang istri kecuali akan senang, tenang, tentram ketika berdekatan dengan suaminya. Tetapi aku tahu bahwa nikmat yang paling engkau nikmati adalah ketika engkau dekat dengan Allah dan engkau melakukan sholat. Rasulullah bersabda, wa ju'ilat qurratu 'aini fis shalah, dan dijadikan kesenanganku itu adalah ketika aku melakukan sholat. Sayyidatuna Aisyah paham, maka kemudian diizinkannya. Apa yang kita ambil dari izinnya Rasulullah ini, bagaimana akhlaknya Rasulullah kepada keluarga, kepada istri, kepada keluarga. Khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Ma akraman nisa illa karim wa la akrahuna illa Allahu subhanahu wa ta'ala. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling berbuat baik kepada istrinya, dan aku adalah orang yang paling berbuat baik kepada istri-istriku. Tidak ada orang laki-laki yang memuliakan istrinya kecuali dia laki-laki yang mulia di sisi Allah, dan tidak ada laki-laki yang berbuat seenaknya sendiri semau gue, ya, seenaknya sendiri kepada istrinya kecuali dia adalah istri yang hina di sisi Allah subhanahu, kecuali dia suami yang hina di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Coba lihat akhlaknya Rasulullah SAW, indah sekali. Mau sholat tahajud pagi dari Aisyah, kata beliau, aku menjadi Robi. Aku tahu bahaya Rasulullah bahwa engkau adalah paling menikmati ketika engkau melakukan sholat. Persilakan sholat Rasulullah SAW, dan di malam itu beliau sujud berlama-lama. Saking lamanya beliau melakukan sujud sampai bergerak-gerak oleh Sayyidatuna Aisyah, khawatir kalau Kanjeng Nabi sudah meninggal dunia. Maka kemudian Sayyidatuna Aisyah ditanya, kenapa kau gerak-gerak aku khawatir kau sudah meninggal ya Rasulullah. Wahai Aisyah, tidakkah kau tahu malam apa ini? Malam ini adalah malam nisfu Sya'ban. Tidak ada seorang hamba yang mengangkat kedua tangannya berdoa kepada Allah kecuali doa langsung akan diijabahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, mudah-mudahan doa-doa kita semua dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ya. Kemudian Rasulullah berbanyak doa sambil mengarahkan kepada kita. Ala al-min mustarzikin farzuqa. Apakah ada di antara hambaku yang malam hari ini aku minta ampun, maka pasti akan aku ampuni. Apakah ada di antara hambaku yang minta diluaskan rezekinya, pasti rezekinya akan aku luaskan. Apakah ada di antara hambaku yang minta, maka permintaannya akan aku kabulkan. Apakah ada? Wahal kada ila ayat doa fajr, sampai terbitnya fajar, sampai datangnya waktu sholat subuh, sampai ada subuh. Nah, dari sini berarti satu, kita dianjurkan di malam nisfu Sya'ban itu untuk qiyamul lail. Kalau kita mampu malam-malam tidak tidur, bahwa afdal. Tapi kalau diperkirakan nanti kalau kita tidak tidur itu malah sakit, ya tidak memberi tidur dulu. Yang penting kata sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, jangan tinggalkan sholat isya berjamaah dan niat untuk melakukan sholat zuhur berjamaah. Man shalla isya fi jama'atin maka Allah menisbah lain. Barang siapa yang sholat isya secara berjamaah seakan-akan dia setengah malamnya untuk ibadah kepada Allah. Wa man shalla subha fi jama'atin maka nama qawlan lain kullah. Dan barang siapa yang sholat subuh berjamaah seakan orang itu semalam-malam waktunya dimanfaatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kita untuk melakukan qiyamul lail khusus di malam nisfu Sya'ban dan umumnya di malam-malam yang lain. Amin ya rabbal alamin. Ini yang pertama, bahwa Rasulullah memanfaatkan malam
nisfu Sya'ban ini untuk qiyamul lail. Ya, qiyamul lail. Yang kedua, bahwa kami Nabi Muhammad SAW di malam nisfu Sya'ban melakukan ziarah ke makam Baqi', ke makam Baqi'. Dan ini ketika kami ke Hadramaut tahun yang lalu, persis malam nisfu Sya'ban yang ada di tarik selesai ziarah Nabiullah Hud. Dan penduduk akhir yang rata-rata mereka Masya Allah orang yang luar biasa, ya dari Wa'ablaha itu di sore sebelum maghrib, sebelum menjelang malam nisfu Sya'ban itu mereka ziarah ke makam Zambal Yayasin 3 kali doa nisfu Sya'ban. Okay. Setelah itu maghribnya tetap baca lagi di masjid masing-masing, di musola masing-masing. Ini yang menjadi gagasan kami Zikro, bahwa tahun ini kita akan mengawali ziarah kubro di makam Qasim. Banyak makam para aulia, juga makam orang tua kita. Masya Allah, sebenarnya mereka ketika dikunjungi oleh kita nasu mayakun rajulu fi qabrihi idza zarahu man kana yuhibbuhu min ahli dunya aw kama. Paling senangnya seorang manusia di alam kuburnya adalah ketika disambari oleh keluarganya yang disenangi ketika di dunia. Itu mereka senang dan mereka ikut menemui kita. Cuma kita saja ya nggak tahu. Dan ketika kita pulang mereka pun susah. Ya sebagaimana kita yang hidup ini, ketika ziarah kepada orang tua, misalnya ya, orang tuanya di desa, anaknya di kota, disambari, senang orang tua. Ya walaupun anak itu waktu datang nggak bawa apa-apa, itu juga senang. Boleh ini minta nopo, ini kuabe gowe, lebih nanti senang orang tua yang senang. Lalu itu juga ketika kita dibuka orang tua kita di kuburan, kita ziarah langsung, mereka ya senang. Ketika mereka di dunia kan kalau kita duduk bersama senang, ya Allah nikmat, persis yang dirasakan mereka persis. Cuma kita yang tidak bisa merasakan apa yang mereka rasakan. Kenapa? Karena orang-orang yang meninggal dunia itu diberitahu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pahala ibadah orang-orang yang masih hidup, sementara mereka tidak mampu lagi melakukannya di kuburan. Ini loh pahala orang taklim, ini loh pahala jamaah, ini loh pahala silaturahim, ini pahala iktikaf, ini pahala kumpul orang soleh, ini semua pahala ditambahkan. Cuma mereka sudah tidak bisa lagi melakukannya. Sementara kita yang hidup, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menambahkan pahala ibadah-ibadah itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberitahukan pahala-pahala yang ibadah yang kita lakukan, sementara kita masih bisa melakukan ibadah itu. Tapi tidak tahu pahalanya. Gimana pahalanya hadir majelis taklim? Kita tidak tahu. Gimana pahalanya salat berjamaah? Gimana pahalanya silaturahim? Gimana pahalanya iktikaf? Gimana pahalanya kubur atau gimana pahalanya ibadah-ibadah kita? Kita tidak tahu pahalanya. Tapi kita masih berkesempatan untuk melakukan ibadah itu. Cuma karena kita tidak tahu pahalanya, maka kadang-kadang kita ini rotok sergap ya. Kalau teman dia rotok sergap. Kenapa? Karena kita tidak tahu pahalanya. Begitu orang-orang ketika kita kunjungi acara ziarah kubur ini sesuai dengan hadis Nabi tadi ya, ketika Nabi kan melakukannya itu ya. Maka ketika kita ziarah mereka senang kita datang, senang duduk ngomong. Cuma alhamdulillah kita tidak lihat ya, coba ketok ya bersama gitu ya. Jadi walaupun mereka itu ngomong senang dan setelah kita pulang mereka juga sedih sama ketika mereka masih hidup. Mudah-mudahan Allah kita menjadikan makam-makam beliau rohnya yang taman dari taman-taman surga untuk mereka-mereka semua. Amin ya rabbal alamin. Dan inilah insya Allah kita mulai tahun ini dan mudah-mudahan terus kita evaluasi kekurangannya tahun depan diperbaiki lagi, dan setiap tahun insya Allah kita akan adakan ziarah kubur dan diawali dari Masjid Al-Huda. Ini Masjid Al-Huda itu punya ikon, ikonnya adalah ziarah kubur.
untuk para habaib yang apa yang melanjutkan ziarah di Sahabat di Pekalongan, apa nanti kita cuma kumpul-kumpul di sini. Kalau masih jamek itu ikonnya adalah sholat witir di Quran, itu masih jamek. Tadi yang hadir itu dari Gresik, dari Bangil, dari Surabaya, bahkan dari Kediri, dari Kidul, ya. Dari mana-mana itu untuk sholat witir saja. Setiap malam di Quran ganjil. Ya, nanti puncaknya di malam 29 selesai. Nah, kalau kita masih tahu dari kita buat, insya Allah ikonnya ini adalah di malam nisfu Sya'ban ziarah, dan kita yang ngawali, kita semua yang ngawali. Ketika kita semua yang hadir malam hari ini yang ngawali, maka insya Allah kita masuk dalam sabda Rasulullah SAW, "Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan." Barang siapa yang mengawali di dalam agama Islam satu kebiasaan yang baik, baru ajruha, maka orang yang mengawali itu dapat pahala. Wa ajru man 'amila biha man ba'dahu, dan pahala orang yang mengerjakannya setelahnya. La yanqusu dzalika min ujurihim syai', tidak dikurangi dari pahala mereka orang yang berikutnya sedikit pun tidak dikurangi. Makanya sering saya sampaikan ketika kami dapat jadwal memberikan kuliah di Masjid Jami malam 29, ya. Kemudian kami keluar, Masya Allah, alun-alun penuh, ribuan yang hadir, bahkan sampai melewati alun-alun, jadi di street, di jalan Merdeka Timur, sebelah timurnya lagi, depannya kantor kabupaten yang sholat. Yang saya pikirkan cuma satu, alangkah besarnya pahala beliau orang yang mengawali dulu. Kenapa? Karena dulu mengawali mungkin sekian puluh tahun yang lalu itu kan belum ada yang mengawali dulu. Bahasanya Kiai Badrul, bahasanya Habib Alwi dan ulama-ulama kita dulu itu Masya Allah dapat paham mereka. Ya. Walaupun meninggal dunia, setiap kali ada Kiai meninggal itu mereka yang mengawali dapat pahala, dapat pensiun, dan pensiun tidak sedikit itu. Pensiun luar biasa. Ini yang kami kita awali tahun ini. Nanti dari kita semua yang hadir mengawali, ya, sunnatul Islam sunnatan hasanah, mengawali di dalam Islam kebiasaan yang baik, maka dia yang mengawali mendapat pahala. 10 tahun yang akan datang, mungkin di antara kita ada yang sudah dipanggil oleh Allah, tapi mudah-mudahan semuanya panjang umur, sehat walafiat, istiqomah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin sekian 1 tahun yang akan datang, 1 tahun berjalan waktu pada umur ya. Tetapi bahwa kita masih terus ngambil 100 tahun yang akan datang, misalnya ziarah itu belum tambah besar, ya, tambah besar. Ya, Habib Abdullah bercerita kepada saya kalau di Pekalongan itu yang baca doa susah ini di satu masih di depan street itu penuh itu, namanya jalan yang mengarah itu anggapnya tadi Pekalongan itu penuh itu. Wah, ini bagaimana bayangan kita kalau suatu saat itu bukan penuh itu. Sekian puluh tahun lagi mungkin kita sudah ada, atau mungkin kita masih bisa menyaksikan subhanallah masjid penuh, halaman masjid penuh, sampainya toh yang mengarah semuanya penuh demi untuk mengadakan acara doa nisfu Sya'ban. Setelah itu bareng-bareng ziarah ke makam. Ya, subhanallah, ini indah sekali. Ini ikon yang luar biasa ini untuk Masjid Al-Huda, untuk Masjid Al-Huda. Kita yang awali ini, kita yang awali sekarang ini, begitu kita sudah meninggal dunia 50 tahun yang akan datang atau 100 tahun yang akan datang, pahala kita akan bertambah terus dikirim oleh Allah. Apalagi kalau sudah tambah besar, tambah banyak, dan insya Allah ya, dengan keikhlasan kita, niat lillahi ta'ala untuk memakmurkan syiar agama Allah, bahwa yu'amin sya'a'ir Allah fa'innaha min taqwa qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar agama Allah, maka itu bertanda hatinya takwa hati daripada orang itu yang luar biasa. Mudah-mudahan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, nanti kan setelah itu ziarah berkahnya Habib Abdul Qadir, berkahnya Habib Abdullah,
Tidak ketinggalan berkah orang tua kita yang juga ada di situ, berkah saudara-saudara kita, berapa banyak orang tua yang di situ. Apa yang kita, ulama-ulama kita yang ada di sekitar daripada gua itu. Ya, kita bisa ziarah bareng-bareng. Dan ziarah menurut saya kalau ziarah bareng ini, ya itu tradisi orang Jawa. Tapi kalau ziarah makhluk di Surabaya itu yang langsung dikerjakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, cuma kita kan tradisinya habis ini terus di ziarah itu tradisi saja. Ya, tapi kalau untuk ziarah setiap malam nisfu Sya'ban itu bukan tradisi, tapi ini adalah merupakan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya lihat tarik itu masya Allah seperti pasar di luar itu ramai masya Allah sampai kita cari tempatnya kayak semuanya tempatnya aku merapat ke Zambal. Ya subhanallah, alangkah indahnya, alangkah nikmatnya, alangkah syiarnya ketika itu kita lakukan dari masjid kita cintai ini, Masjid Al-Huda pas pada malam nisfu Sya'ban. Ya, kemudian kebiasaan daripada para ulama kita di malam nisfu Sya'ban tentu adalah membaca Yasin 3 kali. Ya ini tidak ada hadisnya, cuma diambil dari kesimpulan hadis, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala di setiap malam nisfu Sya'ban itu memberikan banyak sekali karunia, memberikan rezeki, menentukan umur seseorang. Catatan ini malaikat Israel diberikan catatan siapa-siapa innallaha kataba midada bisa. Allah menuliskan, menerangkan siapa-siapa orang-orang yang mau meninggal dunia tahun ini. Mudah-mudahan kita semua banyak sehat walafiat istiqomah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, makanya di malam nisfu Sya'ban kita dianjurkan baca Yasin. Niatnya yang pertama adalah supaya memberikan panjang umur, barokah umur, fi ta'atillah wa ta'ati Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Allah menjauhkan minhum. Ya, yang kedua, kemudian niat baca Yasinnya itu untuk supaya diberikan rezeki yang barokah. Walaupun banyak, yang penting barokah. Walaupun banyak, yang penting barokah. Walaupun tidak sedikit, yang penting barokah. Imam sahabat Abdullah bin Mas'ud itu mengatakan, "Maka Abdul Qad hadhihi da'wah illa wasallallahu fi ma'isyatihi." Tidak berdoa, kata sahabat Abdullah bin Mas'ud, tidak berdoa seorang hamba dengan doa ini, artinya dengan doa ini susah dari dia. Ilahi bitajallil aqdam fi lailatin nisfi Sya'ban alladhi yufragu fiha kullu amrin hakim wa yukram. Ya, as'aluka al-ismata dan seterusnya. Ya, Allahumma in kunta katabtani indaka fi ummil kitab mahruman aw matrudan aw muqtarran alayya fi rizki. Ya Allah, jika engkau tulis keberadaanku di ummul kitab adalah orang yang mahrum, terhalang dari rahmat Allah, orang yang terusir dari rahmat Allah, orang yang rezekinya disumpah. Fa'azbini indaka fi ummil kitab sa'idan. Tetapkan diriku di ummul kitab di malam nisfu Sya'ban ini, aku mohon ya Allah, sa'idan, menjadi orang-orang yang beruntung. Ya. Kemudian marzuqan, mendapatkan rezeki yang luar biasa. Muwaffaqan lil khairat, diberikan taufik untuk senantiasa melakukan kebaikan. Ini dia, ini doanya luar biasa. Makanya sahabat Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Maka Abdul Qad bihadhihi da'wah illa wasallallahu fi ma'isyatihi." Tidak berdoa seorang hamba dengan doa ini, doa malam nisfu Sya'ban ini, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meluaskan ma'isyahnya.
meluaskan rezekinya. Rezeki dalam tanda kutip ini bukan cuma yang kita makan, kita minum. Kita diberikan sehat walafiat, ini rezeki yang luar biasa. Kita diberikan lancar, anak soleh, rajin ibadah, istiqomah, tidak ibadah, senang dengan melakukan hal-hal yang baik. Ini semua rezeki yang tidak kalah pentingnya. Bahkan tidak diberikan kepada semua orang tertentu, orang khusus. Mau makan, minum, ya harta binatang dikasih oleh Allah. Kalau duit atau orang kafir dikasih, ya. Orang Islam juga dikasih, si males dikasih. Tapi kalau rajin ibadah, semangat beribadah, istiqomah, anak-anak yang soleh-solehah, sehat walafiat, keluarga tentram, bahagia dunia, lebih-lebih nanti bahagia akhirat. Ini hanya orang-orang tertentu. Allah menjadikan itu. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang tertentu tersebut. Amin ya rabbal alamin. Ya. Nah, sahabat Abdullah bin Mas'ud berkata seperti ini. Menurut para ulama ahli hadis, ini adalah satu ucapan yang tidak mungkin keluar dari pikirannya sahabat Abdullah bin Mas'ud sendiri. Ya, tidak mungkin ini pendapatnya sahabat Abdullah bin Mas'ud. Yang jelas bahwa sahabat Abdullah bin Mas'ud mungkin pernah mendengar yang ini, kata-kata ini adalah dari Rasulullah SAW. Maka menurut ulama-ulama ahli hadis ini dinamakan marfu'ul hukmi. Ya. Ada marfu' asli, ada marfu' hukmi. Kalau marfu' asli itu sahabat mengatakan kalau Rasulullah SAW itu marfu' asli jelas-jelas, ya jelas, sorry, terang-terangan mendengar dari kanjeng Nabi. Tapi ini tidak, ya, tidak mengatakan kalau Rasulullah, cuma kata-kata seperti ini tidak mungkin keluar dari pikiran sahabat Abdullah bin Mas'ud yang jelas pernah didengar dari kanjeng Nabi, maka tetap dinamakan marfu', dan marfu'nya itu adalah secara hukum. Kenapa dikatakan secara hukum? Karena tidak terang-terangan mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini keutamaan daripada malam nisfu Sya'ban. Ya, insyaallah kita awali mudah-mudahan sehat walafiat. Ini utamanya lagi mudah-mudahan ada hujan dia, karena ini kota-kota dia hujan ya. Karena hujan waktu tak majlis gede ya. Jadi insyaallah mudah-mudahan kita semua diberikan sehat walafiat dan mudah-mudahan tidak ada hujan. Dan kita awali tahun ini ziarah kubur, ziarah para aulia dan ziarah orang tua kita yang ada di situ. Insyaallah. Ya ini kalau bisa dikatakan Allah akbar ya tidak masalah. Ziarah kubur ini hal akbar. Kita tahu kan? Ya kita niat kita ziarah sama orang tua kita, ziarah para aulia kita, dan ittiba bi Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika di malam nisfu Sya'ban, juga ittiba bi ashabina as-salihin ketika kita berada di tarikh ashabuna as-salihun, ikuti semuanya itu. Dan kita lanjutkan di sini. Insyaallah kita awali dan mudah-mudahan berlanjut ila yaumil qiyamah. Dan ini merupakan ikon daripada Masjid Al-Huda, masjid yang kita cintai ini. Ya, nanti insyaallah untuk yang Syiban, yang sepuh-sepuh itu kita siapkan bentol. Ini yang sudah siap ada 20 sampai 40 bentol yang sudah siap untuk mengawal. Jadi yang tidak siap untuk jalan kaki monggo tetap tidak mengurangi ziarah, tapi pakai naik bentol atau naik becak, sudah siap semuanya. Ya, nanti mungkin kalau perlu nanti kita sambil baca sholawat, ya, baca sholawat berjalan dulu pada zaman Ustaz Ali Durus rahimahullah. Mungkin panjenengan masih ingat itu di setiap tanggal 12 Rabiul Awal itu di alun-alun mesti ada gerak jalan bersolawat. Ya, itu ada 30 tahun yang lalu. Ya, gitu, gerak jalan bersolawat. Di Batu juga ada, di alun-alun juga ada. Masya Allah ini semangat sekali. Ya, sayang ini belum bisa dilanjutkan. Ya, tapi ini kita awali ziarah kubur dari Masjid Tembok Arab, Masjid Al-Huda. Yang sholat di Masjid Jami' tetap merapat ke Masjid Al-Huda. Yang sholat di Masjid Nur di mana-mana tetap nanti startnya itu adalah di masjid kita ini. Sehingga ini jadi ikon terbesar di Kota Malang, khususnya adalah di masjid kita. Kemudian yang terakhir, bahwa di malam nisfu Sya'ban kita dianjurkan untuk membaca zikir
la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Mungkin ini juga rangkaian yang akan kita baca nanti ketika ziarah kubur. Ya, kalau di masjid ada waktunya harus masuk isya. Ya, tapi kalau di ziarah kubur waktunya kan lama sampai malam kita bisa bermunajat, bisa ziarah orang tua kita, bisa bisa berdoakan mereka dan berharap doa dari mereka. Jangan kira mereka tidak mendoakan kita. Idza daqat 'alaikumul umur, idza daqat 'alaikumul umur, fa'alaikum bi ahli kubur. Kalau kalian itu sumpah urusan datang kepada ahli kubur. Tapi ahli kubur dari orang-orang yang soleh, orang-orang soleh mendoakan kita. Ya, banyak sekali isyarat-isyarat. Ada seorang murid ketika dia itu sumpah, ya, gurunya meninggal dunia, maka murid itu didatangi oleh gurunya. Kenapa kamu sumpah? Gimana saya tidak sumpah? Antum sudah tidak ada, tidak ada lagi tempat aku untuk mengeluh. Kata siapa? Kalau engkau dapat punya urusan dan ya, ke makam saya, baca Fatihah, tak mintakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini juga yang termasuk di antara ahlul dar, mereka orang-orang ahlul dar. Ya, termasuk di antaranya kalau dikatakan orang-orang Madura atau lemanya, MU Madura United ini ada apa namanya? Ada batu ampar. Ya, batu ampar. Syekh Samsudin wali batu ampar itu mengatakan, kalau kalian punya urusan yang luar, datang ke makam ini. Doa, saya mintakan kepada Allah. Kalau belum diijabahi, ambil maisanku ke perut di kuburan. Itu saking ahli barunya. Kita bukan di sini. Ya, kita biar berdoa. Ada orang tua kita. Ya, itu kita. Nah, nanti di samping kita diajarkan baca doa di Syaban, baca doa sholihin disebutkan oleh para ulama saleh, anna man qala la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Siapa yang baca doa ini, zikir ini, istighfar Nabi Yunus, luar biasa. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Lailatan nisfi Sya'ban, malam nisfi Sya'ban, bi'adad hurufnya, dengan jumlah hurufnya, bihisabil jumlah wa huwa adadu, yaitu jumlahnya 2375. Ya, 2375. Ya. Fi hadhihi al-lailah fa inna tilawat hadhihi al-ayah fi hadhihi al-lailah bi'adad al-madhkur takunu amanan fi dhalika al-amal al-balagh wal awham. Maka orang itu aman dari balak malapetaka dan semua yang kita tidak inginkan, yang kita hindarkan, yang tidak kita inginkan, maka akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah ini juga akan kita baca dari rangkaian ziarah kubur kita malam Rabu yang akan datang. Laqad kana du'a'u akhi Yunus ajiban. Kata Nabi, sungguh doanya saudara Nabi Yunus ini ajib sekali. Awalnya tahlil la ilaha illa anta, wa awsatuhu bi tasbih, dan tengah-tengahnya adalah tasbih subhanallah, wa akhiruhu iqrarun bid-dhanbi, akhirnya pengakuan dengan dosa-dosa kita yang banyak, yaitu inni kuntu minadh dhalimin, pengakuan daripada dosa-dosa kita yang banyak. Ya, mada fihi mahmumun wala maghmumun wala makrubun wala madlumun fi yawmin thalatha marrat illa stujiba lahu. Setiap hari 3 kali kecuali dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi dianjurkan oleh para ulama itu adalah 2375. Malah saya dapat ijazah dari Habib Umar tahun yang lalu di bulan Sya'ban, hendaklah membaca 100.000. Jadi sampean jangan nawar 200, 2000, 300, 70 wah, lek kurang kan kayak 1.000. Nanti ini kita baca di waktu ziarah, di waktu ziarah. Mudah-mudahan kita semua diberikan berkah umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkah rezeki,
perhatian, istiqomah, utamanya nanti di malam nisfu Sya'ban. Mudah-mudahan apa yang dijanjikan oleh Allah dan Kanjeng Nabi di malam nisfu Sya'ban mudah-mudahan diberikan oleh Allah kepada kita semuanya. Nanti malam hari ini insya Allah kita akan mulai ziarah kubro sama sholat Jumat dari Masjid Eko Arab, dari Masjid Al-Huda ini yang kita cintai. Mudah-mudahan terus akan istiqomah ila yaumil qiyamah, dan kita yang malam hari ini mengawali acara ziarah kubur itu mudah-mudahan termasuk di antara orang-orang yang mansanna Islam sunnatan hasanah dan pahala untuk generasi berikutnya. Kita yang akan mendapatkan pahala tersebut. Amin ya rabbal alamin. Ya rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala asrafna faktub alaina tawba tawsil kulli hafba wasturna awrati wa amin rahati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil khilani wa kulli di mahabba aw jiratin aw surba wal muslimina ajma amin rabbi isma fadlan wa judamanna la bi'tisabi minna bil mustafa rasuli nahla bi kulli suri sallallahu wa sallam rabbi alaihi hatta habbi wa alihi wa sahbihi adada tawsishuri walhamdulillahi fil badri wat tanahi walhamdulillahi fil badri wat tanahi. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad bi ahadi ma ta'alaqa bihi al-mulka min al-wajibat wal jaizat wal maqsadat ijlal wa tafsila bi yawmil qiyamah ila yawmil qiyamah fi kulli yawmin alfa marra. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad bi ahadi ma ta'alaqa bihi al-mulka min al-wajibat wal jaizat wal maqsadat ijlal wa tafsila bi yawmil qiyamah ila yawmil qiyamah fi kulli yawmin alfa marra. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad bi ahadi ma ta'alaqa bihi al-mulka min al-wajibat wal jaizat wal maqsadat ij'al wa tafsila ila yawmil qiyamah fi kulli yawmin alfa marra. Rabbana fa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhina yanfa'una rabbi faghfirna wa fihna lana wa qarabatin lana fi dinina ma'adir tuqimuna wa takar rabbi faghfirna wa qina minna tabdil qawlan wa fi'lan karama warzuqi kulla halalan daima wa ahya adhiyan ulama rabba bi khairi wa rabba kulla syar rabbana waslih lana kulla syur wa akhira bi ridha minka wa qadi anna rabbana kulla duyur qabla an tadiyana rasul al-mahdud wa fi masalul anta wa qamu wa tasal wa salatullahi wa sabil mustafa man ila al-haqi adada wal wafa bi kitabi fi linnasi shifa wa ala al-irami sulawa wa ala sahbi mashafa min wa Allahumma dina bil huda waj'alna mimman yusari'u fi ridha wa la